Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang logika matematika. Kita akan membahas materi tentang konvers, invers, kontraposisi, dan kalimat pernyataan berkuantor. Tapi seperti biasa sebelum belajar, jangan lupa berdoa agar kita mendapat rahmat Allah dan ilmu yang kita pelajari menjadi berkah. Baik, kita mulai pelajaran kita tentang konvers, invers, dan kontraposisi. Konvers, invers, dan kontraposisi merupakan perluasan dari implikasi. Ingat implikasi pada materi sebelumnya, sebab akibat dihubungkan dengan kata hubung jika maka. Bila implikasi didefinisikan sebagai P maka Q, maka konvers itu kebalikannya, menjadi Q maka P. Sedangkan invers adalah negasi masing-masing komponennya. Jadi invers itu adalah ingkaran P maka ingkaran Q, sedangkan kontraposisi didefinisikan sebagai ingkaran Q maka ingkaran P. Perhatikan ini pointernya. P sebuah kalimat tunggal, Q sebuah kalimat pernyataan tunggal, digabungkan menjadi kalimat pernyataan majemuk dalam bentuk implikasi. Jika P maka Q. Nah, implikasi ini bisa dikembangkan menjadi konvers, invers, dan kontraposisi. Konvers itu memindah letakkan antara akibat dan sebab. P ini kan awalnya sebab, Q akibat. Nah, akibat pindah posisi jadi sebab, sebab pindah posisi jadi akibat. Kalau invers, menegasikan masing-masing pernyataan tunggalnya pada kalimat implikasi. Menjadi ingkaran P maka ingkaran Q. Sedangkan kontraposisi menegasikan masing-masing komponen dari konvers. Contoh soal. Saya berikan contoh soal kalimat implikasinya. Jika 2 ditambah 3 sama dengan 5, maka 5 adalah bilangan ganjil. Kalimat tunggalnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Kalimat tunggal yang satu lagi 5 adalah bilangan ganjil. Digabung jadi kalimat majemuk berbentuk implikasi menjadi jika 2 tambah 3 sama dengan 5, maka 5 adalah bilangan ganjil. Nah, konvers dari kalimat implikasi ini adalah dibalik posisi akibat ini jadi sebab, posisi sebab ini jadi akibat. Maka dia akan berubah menjadi jika 5 adalah bilangan ganjil, maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. Contoh invers. Kalau invers tadi definisinya ingkaran dari masing-masing komponen implikasi. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5 diingkari. 5 adalah bilangan ganjil diingkari, maka akan menjadi jika 2 ditambah 3 tidak sama dengan 5, maka 5 adalah bilangan genap. Ingat cara mengingkari. Mengingkari itu buatkan lawannya, kalimat dalam bentuk lawannya atau ditidakkan. Kalau sama dengan, lawannya tidak sama dengan. Bilangan ganjil, lawannya bilangan genap, atau bisa juga disebut 5 adalah bukan bilangan ganjil. Boleh disebut seperti itu. Tanpa mengubah letak sebab dan akibat. Nih,
Tidak diubah letak sebab akibatnya, tapi masing-masingnya dinegasikan. Kalau converse, kita menegasikan masing-masing dari bentuk converse. Kalau kontraposisi, kontraposisi menegasikan dari masing-masing pernyataan tunggal converse-nya. Maka akan menjadi, jika 5 adalah bilangan genap, maka 2 ditambah 3 tidak sama dengan 5. Dari converse ini dinegasikan masing-masingnya. Oke? Converse, inverse, kontraposisi itu merupakan perluasan dari implikasi. Yang berikutnya, bagaimana dengan tabel kebenaran converse, inverse, dan kontraposisi? Kita tentukan dulu kalimat tunggalnya P, kalimat tunggalnya Q. Kemudian ini bentuk inverse, ini bentuk implikasi P maka Q. Bentuk converse-nya Q maka P. Bentuk inverse-nya ingkaran P maka ingkaran Q. Bentuk kontraposisinya ingkaran Q maka ingkaran P. Kita buatkan dulu. Sebelumnya sudah diajarkan kalau kalimat tunggalnya ada 2, maka banyaknya kemungkinan nilai kebenaran ada 4. Benar, benar, benar. Salah, salah. Benar, salah, salah. Pernyataan P-nya benar, pernyataan Q-nya benar. Pernyataan P-nya benar, pernyataan Q-nya salah. Pernyataan P-nya salah, pernyataan Q-nya benar. Pernyataan P-nya salah, pernyataan Q-nya salah. Nah, ingat tabel kebenaran implikasi. Ketika P benar, Q benar, sebab benar, akibat benar, maka nilai kebenarannya dalam bentuk implikasi menjadi benar. Sebab benar, akibat salah. Kita udah benar mengerjakan sebuah reparasi, tapi tetap aja rusak. Konsumen komplain kan? Berarti kalau sebab akibat, sebabnya benar tapi akibatnya salah, tetap aja akan bernilai salah. Tapi kita salah melakukan prosedur kerja ketika mereparasi sebuah objek. Setelah salah prosedurnya tapi objek tersebut menjadi benar, maka konsumen nggak akan komplain, tetap akan benar. Ketika salah dan salah, kalau kita melakukannya dengan cara salah, ya wajar kan, benar kan kalau akibatnya nanti salah, maka ini nilai kebenarannya menjadi benar. Ingat lagi ketika saya menerangkan tentang nilai kebenaran implikasi. Nilai kebenaran implikasi hanya akan salah ketika akibatnya salah. Oke? Nah, sekarang ini kita cari converse-nya. Converse itu dari Q. Q menjadi sebab, P menjadi akibat. Berarti ini jalannya dari Q ke P. Benar maka benar. Benar. Salah maka benar. Benar. Benar maka salah. Ingat, implikasi hanya akan salah ketika akibatnya salah. Benar maka salah. Salah. Salah maka salah. Benar. Nah, sekarang yang inverse. Inverse itu dari P ke Q tapi masing-masingnya diingkari. Kalau P-nya tadinya benar diingkari jadi salah. Q tadinya benar diingkari jadi salah. Oke, kita coba. Salah maka salah. Benar. Salah maka benar. Benar. Benar maka salah. Salah. Benar maka benar. Benar. Sekarang yang kontraposisi. Kontraposisi ini adalah ingkaran dari converse. Berarti jalannya dari Q ke P masing-masingnya diingkari.
Salah maka salah, benar. Benar maka salah. Salah, salah maka benar. Benar, benar maka benar. Benar. Nah, perhatikan. Lihat, benar, salah, benar, benar. Sama dengan benar, salah, benar, benar. Implikasi nilai kebenarannya sama dengan kontraposisi. Converse, nilai kebenarannya sama dengan inverse. Bentuk ini disebut sebagai ekuivalen. Berarti di sini implikasi ekuivalen dengan kontraposisi, converse ekuivalen dengan inverse. Ingat, nilai kebenaran dari converse benar-benar salah benar, nilai kebenaran dari inverse benar-benar salah benar, nilai kebenaran dari kontraposisi benar salah benar benar. Kontraposisi nilai kebenarannya ekuivalen dengan implikasi, inverse nilai kebenarannya ekuivalen dengan converse. Oke. Kita lanjutkan ke pernyataan berkuantor. Pernyataan berkuantor itu nanti ada dua jenis. Yang satu berkuantor universal, nanti satu lagi berkuantor eksistensial. Sekarang kita bahas dulu berkuantor universal. Lambangnya lihat seperti ini, A dibalikan. Apa itu kuantor universal? Kuantor universal adalah pernyataan yang menyatakan secara keseluruhan, bersifat umum. Kata-kata penandanya itu seperti semua, setiap, tiap-tiap, selalu, dan pokoknya semua hal yang bersifat umum, menyeluruh, universal. Contoh, setiap manusia dilahirkan oleh seorang ibu. Di sini ada kata kuncinya, setiap. Setiap manusia dilahirkan oleh seorang ibu. Pernyataan ini adalah pernyataan berkuantor jenis kuantor universal. Contoh lagi, semua siswa SMK Negeri 5 berprestasi. Ada kata kuncinya semua. Maka ini adalah bentuk pernyataan berkuantor jenis kuantor universal. Nah, ini sekarang yang kuantor eksistensial. Lambangnya E kebalik. Kalau yang kuantor universal, lambangnya A kebalik. Kalau yang kuantor eksistensial, lambangnya E kebalik. Apa itu kuantor eksistensial? Kuantor eksistensial adalah pernyataan yang menyatakan keberadaan. Meskipun keberadaannya itu hanya sebagian ataupun cuma satu, pokoknya menandakan dia ada. Maka itu disebut sebagai pernyataan berkuantor jenis kuantor eksistensial. Kata-kata yang menjadi ciri-ciri dia merupakan kuantor eksistensial itu adalah ada, beberapa, terdapat, atau juga sekurang-kurangnya. Pokoknya ada, menunjukkan bahwa dia itu ada. Maka itu adalah kuantor eksistensial. Contoh, ada siswa SMK Negeri 5 melanggar peraturan. Kata kuncinya ada. Ada siswa SMK Negeri 5 melanggar peraturan. Contoh lainnya, beberapa presiden adalah wanita. Ini kata kuncinya beberapa. Beberapa presiden adalah wanita. Oke, pernyataan berkuantor ada dua. Yang satu, kuantor universal, lambangnya A terbalik, menunjukkan secara keseluruhan ciri-ciri kata-kata
berkuantor universal adalah semua, setiap, tiap-tiap, selalu, dan semua kalimat yang menunjukkan dia secara keseluruhan. Kuantor eksistensial, lambangnya E, terbalik, merupakan pernyataan yang menyatakan keberadaan. Walaupun keberadaan itu hanya satu, pokoknya dia ada. Kata-kata yang menunjukkan dia kuantor eksistensial adalah ada, beberapa, terdapat, dan sekurang-kurangnya. Yang berikutnya, ingkaran dari pernyataan berkuantor. Nah, mengingkari dari pernyataan berkuantor. Ingkaran dari kuantor universal. Ingkaran dari kuantor universal adalah pernyataan kuantor eksistensial yang dinegasikan. Gimana pula itu? Kita ambil aja contohnya ya. Yang tadi, setiap manusia dilahirkan oleh seorang ibu. Itu kuantor universalnya kan? Tadi contohnya, setiap manusia dilahirkan oleh seorang ibu. Kalimat penunjuknya setiap. Nah, ingkaran dari kuantor universal ini adalah kuantor eksistensial yang dinegasikan. Berarti kalau setiap ini menjadi ada atau beberapa. Maka ini akan menjadi ada manusia dilahirkan bukan oleh seorang ibu. Dinegasikan ini. Kalau tadinya dia dilahirkan oleh seorang ibu, maka bukan dilahirkan oleh seorang ibu. Setiapnya menjadi ada. Atau boleh juga beberapa manusia dilahirkan bukan oleh seorang ibu. Mana mungkin, Bu? Ya, ini berarti kalimat pernyataan kalimat berkuantor yang nilai kebenarannya salah. Sementara kalimat kuantor universalnya bernilai kebenaran benar. Setiap manusia dilahirkan oleh seorang ibu, kan benar. Nah, kalau benar diingkari tentu jadi salah. Nah, ketika ditulis di sini, ada manusia dilahirkan bukan oleh seorang ibu, maka pernyataan pertama ini tadi sudah menjadi salah. Contohnya, itu dia. Nilai kebenarannya tadi setiap manusia dilahirkan oleh seorang ibu itu nilai kebenarannya benar, maka setelah diingkari dia akan menjadi salah. Dan tidak mesti setiap mengingkarinya tidak mesti disebut setiap manusia dilahirkan bukan oleh seorang ibu. Nggak mesti setiap. Ada aja seorang manusia yang tidak dilahirkan oleh seorang ibu, itu udah salah, itu udah diingkari itu pernyataan aslinya ini. Oke? Contoh yang kedua tadi apa? Semua siswa SMK Negeri 5 berprestasi. Semua siswa SMK Negeri 5 berprestasi. Oke lah, kita sebut nilai kebenarannya benar. Nggak apa-apa kita narsis sedikit. Maka ingkarannya menjadi semua itu dirubah jadi ada atau beberapa. Kemudian berprestasinya diingkari menjadi tidak berprestasi. Maka ingkarannya menjadi beberapa siswa SMK Negeri 5 tidak berprestasi. Ya. Ingkaran untuk kuantor universal. Kuantor universalnya diubah menjadi kuantor eksistensial yang dinegasikan. Ya, yang ditidakkan. Setiap manusia dilahirkan oleh seorang ibu, ingkarannya menjadi ada manusia dilahirkan bukan oleh seorang ibu. Semua siswa SMK Negeri 5 berprestasi, ingkarannya menjadi beberapa siswa SMK Negeri 5 tidak berprestasi. Kalau tadinya memiliki nilai kebenaran benar, maka ingkarannya menjadi salah. Oke. Ingkaran kuantor eksistensial. Ingkaran kuantor eksistensial, pernyataan kuantornya diubah menjadi kuantor universal yang dinegasikan. Contoh tadi.
Pernyataannya, ada siswa SMK Negeri 5 melanggar peraturan. Ada. Maka ada ini kan eksistensial atau beberapa, hanya menunjukkan keberadaannya. Maka ingkarannya adalah semua siswa SMK Negeri 5 menaati peraturan. Ya. Harus semua, nggak boleh ada siswa SMK Negeri 5 menaati peraturan. Nggak bisa seperti itu. Kalau seperti itu, maka nilai kebenarannya masih sama. Ada siswa SMK Negeri 5 melanggar peraturan, berarti kan ada yang melanggar, ada yang patuh. Kalau ada siswa SMK Negeri 5 mematuhi peraturan, itu sama targetnya, ada yang melanggar, ada yang patuh. Maka kalimat ada negasinya harus menjadi semua. Semua siswa SMK Negeri 5 menaati peraturan. Nah, kalau seperti ini maka nilai kebenarannya sudah berbeda. Kalau di sini kan ada siswa SMK Negeri 5 melanggar peraturan. Berarti ada, bukan semuanya yang melanggar. Di samping ada yang melanggar, ada yang mentaati. Maka ingkarannya adalah semua siswa SMK Negeri 5 menaati peraturan. Atau setiap siswa SMK Negeri 5 menaati peraturan. Contoh yang kedua apa tadi? Beberapa presiden adalah wanita. Beberapa presiden adalah wanita. Maka ingkarannya menjadi semua presiden adalah pria. Ya, semua presiden adalah pria. Oke, saya ulang. Kalimat berkuantor adalah ada dua jenis. Kalimat berkuantor ada dua jenis. Pernyataan berkuantor ada dua jenis. Yang satu berkuantor universal, yang satu lagi kuantor eksistensial. Kuantor universal menunjukkan keseluruhan secara umum. Kuantor eksistensial menyatakan keberadaan, berarti hanya sebagian. Kuantor universal ciri-cirinya mengandung kata semua, setiap, selalu, tiap-tiap, pokoknya yang menggambarkan keseluruhan. Kuantor eksistensial menunjukkan sebagian. Kata-kata penunjuknya ada, beberapa, sekurang-kurangnya, dan kata-kata lainnya yang menunjukkan sebagian. Untuk mengingkari kuantor universal, maka ingkaran dari kuantor universal adalah kuantor eksistensial yang dinegasikan atau yang ditidakkan. Sementara ingkaran kuantor eksistensial adalah kuantor universal yang dinegasikan. Oke, kita sudah bahas tentang kalimat, pernyataan, pengembangan dari bentuk implikasi, yaitu konvers, invers, dan kontraposisi, dan membahas tentang pernyataan berkuantor. Sekarang saya berikan beberapa contoh soal. Tentukanlah konvers, invers, dan kontraposisi dari implikasi berikut. Jika X sama dengan 5, maka X kuadrat sama dengan 25. Jika pemimpin negara adil dan bijaksana, maka rakyatnya makmur dan sejahtera. Jawab. Ini yang nomor 1 dulu. P maka Q. Jika X sama dengan 5, maka X kuadrat sama dengan 25. Ini adalah implikasinya. Maka bentuk konversnya. Konvers tadi tukar tempat. Q maka P. Maka ini menjadi jika X kuadrat sama dengan 25. Nih, akibat pindah tempat menjadi sebab. Maka X sama dengan 5. Ingkaran inversnya adalah ingkaran P maka ingkaran Q. Maka dia akan menjadi jika X tidak sama dengan 5, maka X kuadrat tidak sama dengan 25. Kontraposisinya, jika X kuadrat tidak sama dengan 25, maka X tidak sama dengan
5. Contoh yang keduanya, jika pemimpin negara adil dan bijaksana, maka rakyatnya makmur dan sejahtera. Nah, ini kalimat implikasinya, kalimat majemuknya, kalimat majemuk bertingkat. Ada bilang pakai kata jika maka, berarti itu kalimat implikasi, tapi masing-masing pendukungnya adalah kalimat apa ini? Konjungsi apa disjungsi? Ada kata hubung dan. Ada kata hubung dan. Konjungsi ya. Maka ingat, ini adalah kalimat majemuk bertingkat. Jika maka dengan dan. Kan kalimat tunggal yang pertama, pemimpin negara adil, pemimpin negara bijaksana, rakyat makmur, rakyat sejahtera. Pemimpin negara adil, pemimpin negara bijaksana, rakyat makmur, rakyat sejahtera. Dijadikan sebuah kalimat majemuk, jika pemimpin negara adil dan bijaksana, maka rakyatnya makmur dan sejahtera. Itu kalimat implikasi asalnya. Nah, sekarang converse-nya jadi bagaimana? Converse-nya pindah tempat. Ingkaran ini yang akibat berposisi sebagai sebab, yang sebab berposisi jadi akibat. Berarti menjadi jika rakyatnya makmur dan sejahtera, jika rakyatnya makmur dan sejahtera, maka pemimpin negara adil dan bijaksana. Inverse-nya itu ingkaran P dan Q, maka ingkaran R dan S. Sebabnya diingkari, akibatnya diingkari, tapi yang perlu diingat mengingkari dan. Ingat pelajaran mengingkari dan. Ingkaran dari dan jadi apa? Jadi atau dengan setiap komponennya diingkari. Maka ini inverse-nya menjadi jika pemimpin negara tidak adil atau tidak bijaksana. Kenapa berubah menjadi atau? Karena ingkaran dari dan itu adalah atau. Jika pemimpin negara tidak adil atau tidak bijaksana, maka rakyatnya tidak makmur atau tidak sejahtera. Ingat, kalau masih bingung kenapa menjadi tidak adil atau tidak bijaksana, lihat lagi video sebelumnya tentang menegasikan bentuk bentuk konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi sudah dibahas sebelumnya. Nah, kontraposisinya. Kontraposisi adalah negasi masing-masing komponen dari converse. Jadi, R dan S-nya dinegasikan, P dan Q-nya dinegasikan, sama. Ingat cara menegasikan dan itu menjadi jika rakyatnya tidak makmur atau tidak sejahtera, maka pemimpin negara tidak adil atau tidak bijaksana. Ini contoh soal tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, sekarang contoh-contoh soal tentang pernyataan berkuantor. Manakah dari pernyataan berikut yang mengandung pernyataan berkuantor? Jika berkuantor, tentukanlah jenisnya, kemudian tentukanlah ingkarannya. Yang pertama, ada gajah yang tidak memiliki belalai. Yang kedua, Soeharto pernah menjadi Presiden RI. Yang ketiga, Raul Gonzalez adalah pemain Real Madrid. 4. Semua orang asing berkulit putih. 5. Beberapa murid membolos saat pelajaran matematika. 6. Lintah sawah tidak lebih berbahaya dari lintah darat. 7. Jika guru tidak hadir, maka semua murid bersukaria. Saya ulangi, jika guru tidak hadir, maka semua murid bersukaria.
Kita lihat dulu kalimat yang nomor 1. Kita kan disuruh milih nih dari 7 buah kalimat ini mana yang berkuantor. Terus nanti kalau dia berkuantor jenisnya kuantor apa. Terus kemudian disuruh bikin ingkarannya. Yang nomor 1, ada gajah yang tidak memiliki belalai. Di sini ada ada kata ada. Maka ini adalah pernyataan berkuantor. Oke, cek. Jenis kuantor apa? Kalau ada? Jenis kuantor eksistensial. Oke. Soeharto pernah menjadi Presiden RI. Ini hanya sebuah pernyataan aja yang bernilai benar. Kan nggak ada disebutkannya ini. Hanya sebuah pernyataan biasa. Sama dengan yang ketiga. Raul Gonzalez adalah pemain Real Madrid. Hanya menyebutkan, menginformasikan, menyatakan bahwa Raul Gonzalez adalah pemain Real Madrid. Benar apa salah nilai kebenarannya? Kalian sendiri yang tentukan. Karena yang dua ini hanyalah sebuah pernyataan saja. Yang keempat, semua orang asing berkulit putih. Nah, ada kata kuncinya semua. Oke, berarti ini adalah kalimat pernyataan berkuantor. Oke, cek. Kuantor apa kalau semua? Kuantor universal. Nomor 5. Beberapa murid membolos saat pelajaran matematika. Ada kata kunci beberapa. Oke, cek. Berarti ini adalah kalimat pernyataan berkuantor. Kuantornya apa kalau beberapa? Kuantor eksistensial. Lintah sawah tidak lebih berbahaya dari lintah darat. Hanya sebuah pernyataan saja. Jika guru tidak hadir, maka semua murid bersukaria. Ada kata semua. Oke, cek. Berarti ini adalah kalimat berkuantor. Kuantornya jenis kuantor universal. Oke. Berarti dari 7 buah ini yang merupakan pernyataan berkuantor adalah yang nomor 1, nomor 4, nomor 5, dan nomor 7. Nomor 1 adalah kuantor eksistensial. Nomor 4, kuantor universal. Nomor 5, kuantor eksistensial. Nomor 7, kuantor universal. Oke, sekarang kita akan tentukan ingkarannya. Kan katanya suruh pilih mana yang merupakan pernyataan berkuantor, mana yang tidak. Kemudian kalau udah dapat mana yang berkuantor, mana yang tidak, ingkari. Maka ingkarannya yang nomor 1 dulu. Ada gajah yang tidak memiliki belalai. Katanya ada. Ini kuantor eksistensial. Ingat, kuantor eksistensial mengingkarinya jadi universal yang dinegasikan. Maka ini menjadi semua gajah memiliki belalai. Di sini kan ada gajah yang tidak memiliki belalai. Berarti ini semuanya memiliki belalai. Yang nomor 4, semua orang asing berkulit putih. Maka ingkarannya menjadi beberapa orang asing tidak berkulit putih. Semua menjadi beberapa, berkulit putih menjadi tidak berkulit putih. Nomor berikutnya, beberapa murid membolos saat pelajaran matematika. Maka ingkarannya menjadi semua murid tidak membolos saat pelajaran matematika. Contoh yang terakhir ingkarannya, jika guru tidak hadir maka semua murid bersukaria. Nah, hati-hati ini. Ini kalimat berkuantornya atau kuantor universalnya ada di dalam kalimat majemuk implikasi. Jika guru tidak hadir maka semua murid bersukaria. Maka mengingkarinya, ingat cara mengingkari implikasi. Implikasi gimana? Jika maka implikasinya P maka Q, implikasinya menjadi P dan ingkaran Q. Maka ini akan menjadi guru tidak hadir dan semua menjadi beberapa murid bersukaria menjadi bersedih karena diingkari kan. Ini sudah gabungan antara kalimat berkuantor
kalimat berkuantor yang berada di dalam kalimat implikasi. Maka ketika kita akan menegasikannya, ingat cara menegasikan implikasi. Jika guru tidak hadir, maka semua murid bersukaria. Ingkarannya menjadi guru tidak hadir dan beberapa murid bersedih. Atau boleh guru tidak hadir dan ada murid yang bersedih. Oke? Saya rasa pelajaran kita tentang konvers, invers, dan kontraposisi dan pernyataan berkuantor saya cukupkan sampai di sini. Dan untuk lebih memahaminya lagi, kalian bikin latihan. Latihannya, tugasnya dengar nih. Tugasnya buat kalimat implikasi 2 buah. Bebas, kamu sendiri yang membuat kalimat implikasi. Buat kalimat implikasi 2 buah. Kemudian, masing-masingnya kamu kembangkan menjadi konvers, invers, dan kontraposisinya. Oke? Tugas yang pertama, buat kalimat implikasi 2 buah. Kalimat yang kamu buat itu bebas. Kemudian, kalimat implikasi tersebut kamu kembangkan atau kamu ubah menjadi bentuk konvers, invers, dan kontraposisinya. Tugas pertama. Tugas kedua. Buat 2 buah kalimat berkuantor universal dan 2 buah kalimat berkuantor eksistensial. Kemudian dari masing-masingnya kamu negasikan. Oke, saya ulangi lagi tugasnya. Buat 2 buah kalimat implikasi, kemudian masing-masingnya kamu ubah menjadi konvers, invers, dan kontraposisinya. Kemudian buat 2 buah kalimat pernyataan kuantor universal, buat 2 buah kalimat pernyataan kuantor eksistensial, kemudian setiap kalimat tersebut kamu negasikan. Oke? Saya rasa tugasnya cukup jelas. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.